Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, timnas Indonesia U17 sudah kalah ya, 0-6 dari Korea Utara U17. Dengan demikian, timnas Indonesia U17 gagal maju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025. Ya, mengapa ya timnas Indonesia ini bisa kalah telak dari Korea Utara U17? Ya, berikut adalah 5 alasan ya timnas Indonesia kalah telak dari Korea Utara U17. Yang pertama, inferior terhadap fisik pemain timnas Korea Utara. Ya, timnas Indonesia U17 memang ya kalah fisik ya, kalah secara fisik dari timnas Korea Utara U17. Namun seharusnya timnas Indonesia tidak inferior, tidak minder ya saat berhadapan dengan Korea Utara U17. Nah, ini menjadi sebab utama ya Indonesia kalah dari timnas Korea U17. Ya, apabila dilihat dari awal babak pertama ya, Indonesia seperti takut saat berbenturan melawan timnas ya Korea Utara ya. Mereka tidak berani berhadapan satu lawan satu. Dan akhirnya Indonesia juga hanya bisa bertahan. Indonesia hanya bisa menunggu dan tidak berani keluar dari area pertahanan timnas Indonesia. Ini menjadi sangat berbahaya karena timnas Korea Utara ini, pemain-pemain Korea Utara ini menjadi sangat percaya diri. Mereka semua naik ya, bahkan melewati garis tengah. Mereka sangat percaya diri karena tidak adanya tekanan dari pemain-pemain timnas Indonesia. Dan ini diperburuk ya, diperburuk dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang tidak berani menguasai bola, tidak berani menahan bola ya. Harusnya pemain timnas Indonesia bisa berani ya melakukan penetrasi. Setidaknya tidak mudah kehilangan bola saat mereka menguasai bola. Ya, mereka harus berusaha sekeras mungkin untuk melindungi bola. Jadi pemain-pemain Korea Utara akan sangat berpikir dua kali ya, akan sangat berpikir keras apabila mereka ingin mengurung secara total pertahanan timnas Indonesia. Ya. Yang nomor dua, stat yang buruk. Ya, karena inferior terhadap pemain ya Korea Utara, timnas Indonesia melakukan stat yang sangat buruk. Mereka tidak berani keluar dari pertahanan, mereka tidak berani menguasai bola, dan akhirnya ya terjadi kemelut di dalam kotak penalti, dan itu memudahkan ya pemain Korea Utara untuk mencetak gol karena banyaknya dari pemain-pemain Korea Utara yang berada di area pertahanan timnas Indonesia. Ya, dengan gol cepat dari Korea Utara ini, timnas Indonesia menjadi kehilangan arah, pikiran mereka buyar. Ya, dan itu menjadi penyebab ketiga ya, ketiga yaitu gol cepat dari Korea Utara. Ya, gol cepat dari Korea Utara ini menjadikan pemain-pemain timnas Indonesia konsentrasinya buyar. Mereka seakan tidak lagi mempunyai arah tujuan dalam menguasai permainan, dalam bermain sepak bola. Ya, mereka hanya ingin membuang bola ya. Apabila mereka mendapatkan bola, mereka hanya ingin membuangnya ke depan. Ya, mereka tidak ingin ya mencetak gol. Mereka tidak bisa memikirkan bagaimana bisa mencetak gol. Ya, yang ada di pikiran mereka hanyalah membuang bola, buang bola, buang bola, jauhkan dari pertahanan, jauhkan dari pertahanan. Dan ini membuat permainan kita kacau balau, dan pemain-pemain Korea Utara semakin percaya diri untuk mengurung pertahanan kita. Dan akhirnya banyak gol tercipta. Kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan hukuman penalti karena kesalahan-kesalahan. Ya, itu tidak terlepas dari tekanan pemain-pemain Korea Utara. Ya. Yang nomor 4 adalah kalah fisik ya. Memang secara fisik kita kalah ya. Secara fisik kita kalah, masa otot kita kalah ya. Kalah segala-galanya dari Korea Utara. Makanya itu menjadi penyebab nomor satu, inferior terhadap fisik Korea Utara. Ya, apabila timnas Indonesia percaya diri ya, harusnya tidak seperti ini. Indonesia percaya diri bermain normal seperti kita menghadapi Korea Selatan, seperti kita berhadapan dengan Yaman. Menurut saya permainan terbaik timnas Indonesia saat timnas Indonesia menghadapi Yaman di awal-awal babak pertama.
Mereka dengan percaya diri ya membangun serangan dari bawah ya. Mereka sangat tenang ya. Pemain-pemain bertahan timnas Indonesia ketika itu sangat tenang. Di pressing, tidak buru-buru membuang bola. Dan pemain-pemain tengah juga berani menahan bola. Ya, tidak mudah kehilangan. Ya, walaupun secara ball position kita kalah lawan Yaman, tetapi saat memegang bola kita tidak mudah kehilangan bola, dan itu yang diinginkan. Ya, apabila kita ingin menerapkan serangan balik, kita tidak boleh cepat kehilangan bola. Ya, kita harus bisa menahan bola ya. Tidak boleh cepat kehilangan bola. Tidak harus membuang bola ya. Yang terjadi ketika melawan Korea Utara ini, timnas Indonesia hanya berpikir bagaimana caranya membuang bola, menjauhkan bola dari area pertahanan kita. Ya. Dan ini mubazir, kata saya mubazir, karena dengan begitu pemain-pemain Korea Utara akan sangat percaya diri menyerang kita karena mereka tidak merasakan ancaman bahaya yang mengancam gawang mereka. Ya. Dan kesalahan yang nomor 5 ya tentu ya ini adalah kesalahan strategi dari pelatih. Ya siapa lagi yang patut dimintai pertanggungjawaban ya selain dari pelatih. Pemain ya, pemain timnas Indonesia U17 ini masih belia, masih muda-muda, dan semua tanggung jawab ada pada pelatih. Ya, dan pelatih harus mengevaluasi ya sebelum nanti pertandingan di Piala Dunia U17 ya. Pelatih harus mengevaluasi total permainan timnas Indonesia ya, membangun percaya diri pemain-pemain timnas Indonesia. Ya, harus bisa ya, pelatih modern ya harus bisa membangkitkan semangat dari pemain-pemainnya. Karena sebagus apapun skill, sekuat apapun tenaganya, tanpa ada suntikan moral, tanpa ada pelatih yang membakar semangat ya dari pemain-pemain kita, semua skill yang dimiliki, semua tenaga yang dimiliki ya akan berkurang ya, tidak akan nampak. Dan inilah yang harus dilakukan oleh pelatih. Ya kita ingat ya pelatih-pelatih hebat seperti Jose Mourinho, gimana dia berapi-api memberikan semangat yang memberikan instruksi. Pelatih hebat seperti Pep Guardiola, gimana dia melakukan gestur-gestur dari pinggir lapangan, memberikan semangat kepada pasukannya ya, memberikan suntikan moral kepada pasukannya. Dan ini adalah hal yang sangat dibutuhkan ya untuk memompa semangat para pemain-pemain. Dan itu Coach Nova Arianto harus belajar itu ya. Beliau harus belajar itu ya, belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu psikologi ya. Pelatih sekarang harus belajar seperti itu apabila ingin berkembang maju, karena ucapan dari pelatih, suntikan moral dari pelatih ya, itu sangat berguna ya buat para pemain. Ya mudah-mudahan ya kita tidak boleh menyalahkan siapapun, cuman yang bertanggung jawab dalam hal ini tentu adalah pelatih. Kita tidak boleh menyalahkan pemain, kita tidak boleh mengejas pemain, karena pemain ini masih di bawah umur, mental mereka tidak kuat. Apabila kita kritik terlalu banyak, mental mereka drop, dan akhirnya nanti mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Kalau mengkritik pelatih sudah dewasa dan sudah bisa menerima kritikan ya, dan mudah-mudahan Coach Nova Arianto memberikan perubahan ya untuk sekuat timnas Indonesia U17 ini ya. Saya yakin Indonesia bisa.